Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bermain kripto itu termasuk investasi atau judi? Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik, mengingat kripto akhir-akhir ini semakin tren, khususnya di kalangan anak muda. Dengan kripto Anda bisa menjadi kaya dalam semalam, sekaligus dapat bangkrut hanya dalam hitungan jam saja. Nah, potensi meraih keuntungan besar dalam waktu singkat menjadi daya tarik yang luar biasa dari industri ini. Tapi dengan volatilitasnya yang sangat tinggi, sekaligus menjadikan industri ini sangat berisiko untuk kehilangan harta hanya dalam hitungan jam saja atau seketika. Nah, di sini kemudian banyak yang mempertanyakan, apakah ketika kita sedang bermain kripto, kita sedang melakukan investasi atau justru sedang melakukan perjudian. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu silahkan tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, saya mengajak untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa menekan tanda atau tombol lonceng. Oke, baik. Pertama yang penting untuk diketahui adalah mengenai legalitas dari kripto itu sendiri. Nah, kita tahu di Indonesia bisnis kripto diatur oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau sering disingkat dengan BAPEPTI. Nah, sesuai dengan peraturan BAPEPTI, kripto merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi sampai di sini sudah sangat jelas bahwa kripto memiliki legalitas sebagai alat investasi yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya penting juga untuk diketahui bahwa kripto itu hanya memiliki legalitas sebagai alat investasi sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu istilah cryptocurrency di Indonesia sebenarnya kurang pas atau tidak pas digunakan, karena di sini kripto tidak digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran ataupun sebagai currency. Ini sekaligus menjawab pertanyaan terkait mengapa kripto di Indonesia itu tidak diawasi oleh OJK, melainkan oleh BAPEPTI. Nah, kemudian sahabat, bermain di industri kripto tidak seharusnya dilakukan secara asal-asalan saja, mengingat volatilitasnya yang sangat tinggi sehingga sangat berisiko dan sangat rentan memberikan kerugian yang sangat besar bagi para pebisnis kripto. Sama seperti instrumen investasi lainnya, technical analysis dan fundamental analysis harus dilakukan secara cermat. Artinya segala sesuatunya harus diperhitungkan. Kemudian sebagai investor kripto, data dan informasi akurat adalah modal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Investor harus melakukan riset mendalam sebelum melakukan investasi terhadap kripto tertentu, mulai dari teknologi yang digunakan, tim developer atau pengembang, hingga tujuan dari proyek kripto itu sendiri harus diperhitungkan secara rasional. Dengan demikian, para investor kripto tidak terjebak dalam perbuatan yang bersifat spekulatif atau untung-untungan semata seperti ketika seseorang bermain judi. Nah, inilah yang membedakan antara investor dengan penjudi dalam bermain kripto. Investor menggunakan kemampuan analisanya, sementara penjudi mengandalkan instingnya tanpa perhitungan. Oleh karena itu, sahabat, agar tidak terjebak dalam aktivitas judi ketika kita bermain kripto, atau memastikan bahwa tindakan kita adalah tindakan investasi, analisa komprehensif terhadap aset kripto tertentu harus dilakukan. Artinya bermain kripto harus punya ilmu, tidak asal-asalan saja. Jadi kalau belum ada ilmunya, jangan dekati kripto atau Anda akan dicap sebagai penjudi. Nah, demikian. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap nantikan video-video kami selanjutnya.